Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di KRPN TV channel. Eh, Banyak yang bertanya tentang bagaimana sih cara mengobati orang yang kena guna-guna atau mantra pemikat. Kemarin saya dan Mas Rizal sama Mas Sus sudah menjelaskan sedikit mengenai tentang pelet atau mantra pemikat ini. Jadi kali ini akan saya ulas sedikit tentang definisinya. Jadi pelet ataupun pemikat ini sebuah sarana untuk membuat seseorang atau si target itu menjadi tergila-gila ataupun jatuh cinta kepada kita. Jadi sarana ini biasa digunakan untuk orang yang memang mungkin tidak percaya diri dalam hal cinta, ataupun memang seseorang yang memang takut kehilangan sosok kekasihnya. Jadi agar mempererat cintanya, seorang tersebut menggunakan sarana ini untuk menali, mengikat agar si target tidak mendua istilahnya. Juga rata-rata mantra ini digunakan untuk balas dendam. Makanya saya selalu bilang, jagalah perkataan kalian, jagalah mulut kalian, karena mulutmu adalah harimaumu. Tidak semua orang itu bisa kalian istilahnya itu ajak bercanda dengan gaya bicara kalian. Tidak semua orang itu bisa menerima apa yang kalian katakan. Jadi sinkronkan dulu mulut dengan pikiran kalian. Berpikir dulu sebelum kalian itu berbicara. Jangan biarkan perkataan kalian itu menyakiti hati seseorang, karena kalau sakit hati karena perkataan itu akan sulit untuk sembuh. Jadi itu dan mungkin cara pengobatinya juga sangat simpel ya. Kalau menurut saya ini juga saya sering gunakan untuk mengobati orang yang benar-benar kena guna-guna ataupun pelet. Terlebih dari ciri-ciri oleh orang yang terkena ajian ini atau mantra ini itu biasanya orang itu yang pertama itu akan sering menyendiri, dan yang kedua itu sering melamun, pikirannya kosong. Yang ketiga sering mimpi wajah si target, wajah si pengirim. Lalu setiap diajak bicara itu jarang connect karena pikirannya sudah termanipulasi oleh mantra tersebut. Jadi yang ada di pikirannya hanyalah si pengirim. Kurang lebih seperti itu. Dan cara mengobatinya, kalau menurut saya ada dua versi. Ada versi yang memakai doa dan memakai mantra. Yang memakai doa itu saya biasanya menggunakan media air sama garam. Jadi saya siapkan satu botol air aqua yang baru. Saya kasih garam pada air tersebut, lalu saya baca sholat hajat terlebih dahulu minimal 2 rakaat. Kemudian saya wirid, saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar si A ini, misalnya si A ini dijauhkan ataupun disembuhkan dari segala aura negatif yang menempel pada tubuhnya. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ridho Allah itu tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya. Setelah sholat hajat saya wirid. Kalau buat kalian ya terserah wirid apapun yang kalian yakini, yang kalian percaya, yang kalian yakin. Yang pasti apapun yang kalian ucapkan itu semata-mata hanya karena Allah lillahi ta'ala. Dan setelah wirid
itu saya sarankan untuk membaca sholawat Nabi. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu kalian bacakan yang pertama ayat kursi ya 3 kali, yang kedua surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian Al-Fatihah 7 kali. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah, saat kalian sampai pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan kalian fokus kepada siapa yang kalian itu akan obati. Fokus jika sampai lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalian berdoa sama Allah sambil membayangkan wajah si target. Membayangkannya dengan jelas ya, bukan imajinasi. Lihat dengan jelas wajah si target, berdoa kepada Allah agar si A ini itu bisa disembuhkan, dijauhkan, dihilangkan semua aura negatif yang ada pada tubuhnya, dijauhkan dari godaan jin-jin fasik yang memang mengganggu dan merugikan si A misalnya. Kemudian setelah selesai, mentiupkan kepada air yang sudah dikasih garam sebanyak 3 kali. Setelah itu kalian tutup dengan doa yang memang kalian yakini ya. Itu cara yang pertama, yang lebih islami. Kalau cara yang kedua itu saya biasa menggunakan itu bunga kandil 2 pasang bunga kandil. Dan yang ini untuk yang cara kedua ini kita harus tahu siapa nama si pengirim, orang tua si pengirim, dan tanggal lahir si pengirim, kemudian nama target, nama lengkap ya, nama target, orang tua target, sama tanggal lahir target. Tuh. Jadi kalian siapkan bunga kandil 2. Setelah itu kalian rajah bunga kandil tersebut dengan nama si pengirim dan si target ya, untuk mengobatinya. Kalian raja itu tulisannya Arab tapi tanpa harokat. Kalian kalau mungkin bisa ya, yang bisa membaca ataupun menulis huruf Arab yang tanpa harokat, itu ditulis nama dan tanggal lahir serta nama orang tuanya, pakai pulpen warna merah. Kemudian kalian tali 2 bunga tersebut memakai benang warna hitam. Terus kalian siapkan air 1,5 gelas lah, setengah atau 1/4 gelas, sedikit saja, nggak usah banyak. Kemudian dengan bunga 7 rupa, karena pengobatan metode kedua ini kita membutuhkan tirakat yang ya cukup agak lumayan sulit sih. Kalau nggak terbiasa ya sulit. Setelah itu kalian menggunakan imajinasi kalian menarik semua aura negatif yang ada pada tubuh yang orang yang kalian akan obati,
lalu kalian masukkan ke dalam bunga tersebut, bunga kandil tersebut. Kemudian bunga kandil tersebut kalian masukkan ke air tersebut dan kunci dengan doa-doa. Sebelum itu airnya kalian kasih doa dulu ya. Kalian kasih doa yang memang kalian itu percaya, doa yang memang kalian yakini untuk mengobati misalnya si A misalnya. Itu setelah itu kalian masukkan bunga kandil tersebut ke dalam gelas yang berisi air itu, lalu kalian melakukan meditasi untuk kasarnya itu menetralkan semuanya apa yang menjadi hajat dan tujuan kalian. Lalu kalian tunggu gelas tersebut dan air tersebut sampai waktu menjelang fajar. Tuku rokok bro. Wes diretoni. Iki gua ame. Gua dimas. Mohon maaf, tadi ada temen yang tanya ya. Jadi kita lanjut setelah kalian meditasi, kalian tunggu air tersebut sampai waktu menjelang fajar. Jadi matahari sudah hampir terbit, langit sudah terlihat sedikit cerah. Nah itu kalian lihat lagi air tersebut. Jikalau memang benar misal si A ini terkena pengaruh mantra itu, akan terjadi satu perubahan pada air tersebut. Ya. Kalau yang saya alami itu yang pertama, air itu berbusa. Itu kejadian pertama saya mengobati. Ini yang saya ingat aja ya, sebagai contoh aja. Yang kedua, air tersebut menjadi coklat, agak coklat. Itu dua contoh ini itu dua pasien atau dua orang yang berbeda. Dan orang ketiga itu air itu berkurang ya. Yang awalnya setengah gelas itu menjadi sangat sedikit sekali airnya, bukan karena menguap ya. Kalau menguap itu pasti ada embunnya, itu nggak ada. Dan jam untuk melakukan ritual ini itu di atas jam 12 malam, misal jam setengah 1 atau jam 1. Alangkah baiknya itu kalian lakukan sholat tahajud juga, itu alangkah lebih baiknya. Zikir juga lebih apapun ritualnya, apapun medianya, tetap kita itu butuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimas. Jadi itu ya, mungkin cukup sekian dari saya. Tolong kalian kasih masukan bila ada yang kurang paham ataupun kesalahan dari saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.